Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwa fillah, akhwat fillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh Masjid Jami Villa Inti Persada yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini yang lazimnya saya mengisi kadang 2 bulan atau 1 bulan pada Ahad subuh, tetapi kali ini Sabtu subuh nambah porsinya. Saya kira ini sebuah kenikmatan tersendiri. Saya sedikit mengulas bahwa apa yang dikatakan Rasul, bahwa kita bila melakukan sholat berjamaah khususnya subuh lalu diikuti duduk sejenak, ada sebuah hadis yang menjamin berpahala sama dengan sebesar gunung Uhud emas. Dan bila dikroskan dengan ibadah haji, maka sekali kita melakukan salat berjamaah subuh diikuti duduk sejenak untuk mendengarkan tausiah ataupun pendalaman agama, itu setara dengan haji yang mabrur. Bila mana itu kita lakukan berulang-ulang, berapa kalimat haji mabrur yang telah kita dapatkan tanpa kita harus berangkat ke sana. Itu hadis. Dan saya juga pernah mengatakan dalam sebuah khutbah di sini juga, bila Bapak Ibu belum mendengarkan, kalimat pendek al-jar qabla dar, menentukan milieu sebelum memilih rumah. Rumah itu mewahnya kayak apapun, tetapi kalau milieunya tidak baik, maka nilainya tidak baik. Tapi manakala milieu itu kita nomor satukan, semuanya mengikut, maka wajar saya ini adalah orang yang sedikit mengikuti perkembangan Villa Inti Persada. Tatkala beberapa kawan saya tinggal di sini, bagaimana tingkatan dari al-jar, yaitu milieu yang diciptakan sehingga membuat sebuah tempat itu menjadi bergengsi dan tentunya mahal sekali. Jadi apa yang dikatakan Ustaz Zarkasi tadi bukan hanya sekedar isapan jempol, tapi ini dapat legalitas dari Rasulullah, inspirasi bukan buat para pemborong. Dengan menciptakan milieu yang baik, itu akan menambah grade dari sebuah wilayah itu. Jadi wajar kalau sebuah tempat yang milieunya bagus sama-sama berhadapan dengan tempat yang lain, walaupun bobot dari kemegahan sebuah rumahnya itu lebih tinggi dari kita, tetapi grid atau cost milieu itu menentukan harga dari tanah, sehingga cukup mahal sekali. Dan memang ada aura-aura yang bisa kita tangkap, karena saya ini adalah termasuk marbutun bil masajid. Hati saya itu termasuk terikat dengan masjid-masjid yang ada, sehingga mampu merasakan perubahan-perubahan itu, dan salah satunya adalah di tempat ini. Semoga Allah mengijabah apa yang kita idamkan dan apa yang kita cita-citakan, karena kita bercita-cita bukan hanya diri kita sendiri, tapi membentuk generasi berikutnya. Generasi berikutnya itulah sebagai sinyal yang diberikan oleh Rasul, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. 3, salah satunya adalah putra saleh yang akan menjadi amal jariah kita. Jika kita mewariskan harta benda itu bisa habis, tetapi ketika kita mewariskan ilmu yang membentuk anak itu saleh dan milieunya juga mendukung, maka itu akan menjadi nomor 1 bagi kita dan kebanggaan kita. Apa yang kita banggakan selain amal kebaikan kita? Karena kita betapapun kita hebat secara materi, secara kedudukan, tetapi
tidak lebih dari 1 kali 2 meter itu ukuran kita, dan itu pun masih minjam kita, masih memakai tanah wakaf orang, bila mana kita menjadikan itu tempat terakhir kita, bukan tempat yang kita tempatin sekarang ini. Bukan juga kendaraan yang mahal itu boleh kita tumpangi untuk berangkat ke peristirahatan terakhir, tetapi tetap wakaf orang lain. Nah, bagaimana kita bisa memberikan wakaf yang terbaik untuk diri kita sendiri? Oleh karena itu relevan sekali dengan tema yang kita coba angkat, mengendalikan hawa nafsu sebagai faktor penunjang untuk mengenali diri kita. Ikhwafillah, akhwafillah, pendidikan hawa nafsu perlu kita ketahui. Tetapi terlebih dahulu kita juga ingin tahu apa itu hawa nafsu. Hawa dan nafsu, kalau diartikan, hawa nafsu itu adalah dorongan jiwa, desakan kalbu, dan keinginan kuat. Itu adalah hawa nafsu. Kemudian makna lain hawa nafsu itu adalah sesuatu yang menguasai aspek kehidupan manusia, baik itu secara jasmani maupun rohani. Termasuk hal-hal yang menggerakkan kita datang ke tempat ini bukan hanya sekedar store muka karena himbauan dari DKM, tidak sama sekali. Karena grade kita akan diukur apakah nilai kita ini muslim, mukmin atau muttaqin. Beberapa waktu yang lalu sudah kita berikan pencerahan di tempat yang sama. Muslim itu tingkatannya, kita sholat itu beban, kita kerja itu beban, kita bersuami istri itu beban, kita berjamaah juga beban, kita ketemu orang itu beban. Jadi masih ada beban, masih ada pekerjaan yang kalau tidak kita kerjakan gak enak. Itu tingkatan yang paling rendah. Sehingga setiap khotib yang duduk atau berdiri di sini akan mengatakan setiap Jumat, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah engkau meninggalkan dunia ini, berpisah dari dunia ini, kecuali dalam keadaan yang paling rendah tingkatannya, muslim. Dan pertengahan itu adalah mukmin. Jadi kita bersilaturahim, kita berdatang, kita berjamaah, kita bertatap muka, kita bertegur sapa, kita bekerja, kita beribadah. Itu kebutuhan. Seperti kita butuh makan dan minum. Kalau itu tingkatan kita saat ini, berarti benar. Predikat kita saat ini adalah pertengahan, yaitu mukmin. Tapi kita mencita-citakan seperti yang diazankan oleh DKM tadi adalah muttaqin. Muttaqin itu bukan lagi kita sebagai beban, tidak juga sebagai kebutuhan. Kebutuhan aja tidak. Lalu apa? Kenikmatan. Kita membayangkan kenikmatan yang paling sangat bisa kita gambarkan adalah kenikmatan ketika kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh suami istri. Ketika dalam puncaknya itu kita berkeinginan, tidak ada yang boleh menghalangi, apapun rambu-rambu yang ada pada istri kita tidak boleh ada rambu-rambu itu. Nah, kenikmatan itulah yang dikategorikan sebagai muttaqin. Sehingga kita berjamaah, kita datang ke masjid, kita memakmurkan masjid, bukan lagi kebutuhan, tetapi kenikmatan. Sehingga tidak perlu lagi digembar-gemborkan, tidak perlu lagi diserukan, tidak perlu lagi diumumkan, tapi kebutuhan dan kenikmatan, ingin meraih kenikmatan itu. Sehingga itulah yang harus kita wujudkan. Oleh karenanya, bagaimana dorongan jiwa, desakan hati dan keinginan kuat itu bisa kita arahkan ke arah yang lebih tinggi sekali, yaitu tingkatan muttaqin dalam beribadah, dalam berkeluarga, dan dalam segala aspek kehidupan. Ikhwafillah, akhwafillah, Bapak Ibu sekalian jamaah subuh yang insya Allah diberikan predikat haji mabrur setiap kita berjamaah di sini. Bukan hanya Sabtu Ahad, tetapi nambah hari bisa jadi. Bahkan kita jadikan setiap hari itu adalah kenikmatan kita. Alangkah indahnya kita mendapatkan sebuah predikat haji yang mabrur selain pahala yang sempurna. Macam-macam hawa nafsu ada beberapa, ada 3 setidaknya. Yang pertama itu yang disebut dengan nafsu amarah.
Nafsu amarah dalam definisinya adalah nafsu yang cenderung kepada dimensi hewani yang ada pada diri hewan dan juga manusia. Nama lain dari nafsu ini adalah ghariza atau insting, kecenderungan. Nafsu amarah berfungsi menarik kalbu manusia untuk melakukan perbuatan rendah sesuai dengan naluri primitifnya. Jadi naluri hewan itu kayak apa? Itulah yang disebut dengan naluri amarah. Nafsu ini belum bisa membedakan bentuk kebaikan dan keburukan karena belum mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia mendapatkan tuntunan Allah melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau kita memiliki sifat ini atau nafsu ini, tidak ada bedanya antara kita dengan hewan. Berarti kita manusia primitif yang belum bisa membedakan mana yang baik dengan yang buruk. Ukurannya akal. Mana yang menguntungkan untuk saya, itu yang saya lakukan. Saya berbuat baik kepada seseorang karena saya punya tujuan. Hewan. Ini yang disebut dengan nafsu amarah yang pertama. Yang kedua yang disebut dengan nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah merupakan satu jenis nafsu yang memiliki rasa atau keinginan untuk insyaf, sehingga timbul rasa penyesalan karena sudah melakukan suatu pelanggaran. Kondisi nafsu lawwamah cenderung tidak stabil dan selalu berubah, baik itu dalam pendirian maupun tingkah laku. Biasanya nafsu ini berada antara ingat dan lalai. Jadi kalau kita kadang melakukan, kadang tidak melakukan, antara ridho dan marah, antara cinta dan benci. Nah, ini ada nafsu yang disebut dengan lawwamah. Kita masih mampu membenci tetangga kita yang berkelebihan dan berkelapangan rezeki. Kita benci, kita kesal. Dan kadang kita cinta karena kita punya nafsu tertentu tidak stabil. Ini tingkatan nafsu lawwamah. Yang pertama amarah, yang kedua lawwamah. Makanya di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Ketika membenci, kemudian terjadi informasi yang berbalik ke arah positif, dia berubah. Tetapi ketika kita berbaik sangka, ternyata apa yang kita sangkakan itu salah, kita berubah. Perubahan itu mengantarkan strata kita pada nafsu lawwamah, bahwa tingkatan yang ada pada diri kita itu adalah nafsu lawwamah. Kadang insyaf, tetapi kadang mengulang kembali. Berarti tingkatan kita masih nafsu lawwamah, belum stabil. Yang ketiga, ikhwafillah, akhwafillah, Bapak Ibu sekalian, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah jenis nafsu yang telah memperoleh tuntunan agama dan senantiasa mendapatkan pemeliharaan yang baik dan benar. Nafsu ini merupakan nafsu yang terang sekali dan dia merasa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketentuan ketika mengingatnya selalu merindukan Allah dan senantiasa dekat kepadanya. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini dalam surat Al-Fajr, yaitu surat nomor 89 ayat 27 sampai 30 menyebutkan demikian, bahwa ketika kita sudah memiliki nafsu mutmainnah yang senantiasa mengukur sesuatu itu atas dasar Allah, bukan atas dasar pribadi, maka berarti kita sudah menempati derajat mutmainnah, di mana segala sesuatunya karena Allah.
benci karena Allah, cinta karena Allah, suka karena Allah, senang karena Allah, tidak melakukan perbuatan karena Allah, melakukan perbuatan karena Allah. Adapun yang disebut dengan harta tahta wanita, harta karena Allah dia berharta, bertakhta karena Allah dia bertakhta, berwanita dalam artian berkecenderungan untuk melakukan aktivitas biologis baik wanita maupun laki-laki sama saja karena Allah, tidak karena yang lain. Walaupun tertera secara tersurat di situ kalimatnya istilah harta tahta wanita, tetapi yang dimaksudkan adalah laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kalimat ya ayyuhalladzina amanu, seakan-akan laki-laki saja, tetapi sesungguhnya penafsirannya bermakna ganda antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya disebut di sini harta tahta wanita itu karena Allah semuanya. Jadi kita bekerja untuk mendapatkan rezeki. Dengan rezeki itu kita mampu menghidupi diri kita, anak istri, keluarga semuanya agar kuat melakukan ibadah. Hanya itu tujuannya. Sehingga ilustrasi yang diberikan oleh Bapak DKM tadi sesungguhnya hitungan menuju ke pintu di depan itu. Pintu itu adalah batas ajal kita. Sementara langkah-langkah yang kita lakukan itu menapak pada pondasi sholat. Sesungguhnya itu tidak lebih dari 5 waktu. Ketika berputar tadi azan, di sana azan terus, azan terus. Azan tidak ditegakkan, selesai urusan dunia ini, digulung oleh Allah. Sudah apa gunanya? Karena perputaran rotasi bumi itu sesungguhnya ditegakkan atas dasar sholat yang dimulakan dengan kita berazan. Jadi sekarang berazan sampai nanti siap azan kembali, terus bergulir. Itu maksudnya kita sedang menuju kepada arah yang ditentukan oleh Allah. Masing-masing kita sudah ditentukan berapa batasan kita. Apakah sampai di batasan yang kelima seperti yang pernah saya sampaikan dulu bahwa gradasi manusia itu hidup di 5 waktu atau 5 jenjang. Jenjang yang pertama itu yang disebut dengan daur tufula, masa kanak-kanak dari 0 tahun sampai 10 tahun. Ketika Allah menitahkan, kasih perpanjangan itu sim hidupnya itu dari 10 sampai 20 tahun yang disebut dengan daur al-murahaqah. Kemudian kalau kita sudah sampai pada usia 20 tahun, Allah ciptakan lagi itu perpanjang lagi sim hidupnya dari 20 sampai 40 tahun yang disebut dengan daur rajul al-awwal, masa dewasa pertama. Lalu kalau kita memang dipercaya untuk menyambung sim kehidupan kita dititahkan oleh Allah perpanjang simnya daur rajul al-thani, masa dewasa kedua dari 40 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir daur as-sayhuha, masa tua dari 60 sampai berapapun. Bonus yang diberikan Allah kepada kita semuanya, tergantung kita. Dan itu bisa kita minta, kita doa. Karena dulu sudah saya sampaikan di sini, ada yang sudah ditulis oleh Allah, ada yang fi ilmillah, yang itu yang tidak bisa kita ketahui. Ma'fil lauhil mahfuz itu bisa kita ketahui dan bisa kita ubah dengan jalan kita berdoa, meminta perpanjangan usia pada Allah. Sebagaimana orang-orang Mesir khafillah senang sekali dengan idealitas usia Yusuf alaihissalam. Beliau menginginkan, mereka itu menginginkan 120 tahun usianya. Ideal sekali, enak sekali kalau kita punya usia 120 tahun. Kalau kita sekarang kan antara 4 dan 5 ya. Ada yang 4, ada yang 5, dan mungkin masih ada yang 3. Antara 20 sampai 40. Atau ada yang kedua. Jadi masih panjang sekali sejarah gradasi kehidupan yang akan diberikan Allah kepada kita. Oleh karenanya kita mencoba untuk mengarahkan nafsu kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat yang mutmainnah dengan ciri-ciri sebagai berikut supaya kita mendapatkan gradasi yang ketiga, yang kelima dengan bonus 2 kali lipat yang diberikan oleh Tuhan, 60 tambah 60 120. Allahu Akbar. Ya khafillah, ciri-ciri dari nafsul mutmainnah itu antara lain tingkah laku mulia sebagai ekspresi akhlak karimah.
Beberapa waktu yang lalu, seingat saya 1 bulan yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa manusia itu memiliki 3 ciri akhlak. Akhlak bawaan, memang aslinya begitu, pemarah, suka melotot, suka tidak senang, suka iseng. Nah, itu memang sudah bawaan, perlu kita rubah. Perubahannya dengan apa? Dengan pencerahan melalui pelatihan spiritual. Jadi betul tadi, bukan hanya isapan jempol. Pelatihan spiritualnya dengan cara kita melatih diri kita untuk ikut bersama-sama ketika kita sholat berjamaah di sini. Bermacam-macam karakter, bermacam-macam baju. Itu menandakan bahwa kita memiliki profesi yang berbeda, kemudian status yang berbeda di luar sholat. Tetapi hakikat sholat itu adalah satu. Itulah hakikat kehidupan. Di luar itu fata morgana, bukan kehidupan yang sebenarnya. Jadi kita lepas sejenak gengsi kita, pangkat kita, jabatan kita, status kita. Kita lepas semuanya. Allahu Akbar. Lepas urusan dunia, lepas urusan istri dan suami, lepas urusan pekerjaan. Aku menghadap pada Allah. Kan kita berikrar ya. Sehingga takbiratul ihram itu berfungsi untuk memisahkan antara kita sedang dalam keadaan berkonsentrasi dan berkhalwat menghadap Allah dengan kita tidak menghadap Allah di luar sholat. Semua kita tumpahkan di situ. Sehingga salah satu dari waktu yang dijawab oleh Allah antara lain adalah dalam sholat itu ketika kita melakukan salam. Dan yang kedua, antara adzan dan iqamah, itulah pentingnya berjamaah sesungguhnya untuk kepentingan kita, bukan untuk orang lain. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang makbul itu secara pribadi saya coba luar biasa. Apa yang kita bersihkan, apa yang kita teriakkan, apa yang kita inginkan dijawab oleh Allah. Selain memang kita sholat malam, teriakan di tengah malam, tetapi jangan lupa ada beberapa waktu yang dijawab oleh Allah, antara lain antara adzan dan iqamah menunggu jamaah yang lain. Di sini sangat konsisten menunggu jamaah. Saya dari 2-3 tahun yang lalu sudah mengikuti menunggu jamaah. Jadi waktu luang dijawab oleh Allah itu cukup panjang sekali, tapi jarang orang yang mengangkatnya. Dan yang kedua, ketika kita sholat sebelum salam. Yang ketiga, ketika kita melakukan sholat tahajud, dan tentu sebelum salam. Dan yang keempat, ketika khatib sedang berkhutbah sampai selesai khutbahnya. Itu waktu-waktu yang dijawab oleh Allah. Tapi jarang kita melakukannya. Paling-paling alternatif kita hajat, istikharah, jalan pintas. Kadang-kadang bernazar. Jadi menantang Allah, ya Allah, kalau kamu memberi aku begini, aku akan melakukan begini. Nantang dia, memberikan batasan sama Allah. Seharusnya jangan begitu. Allah kok diberikan tantangan seperti orang-orang Hindu. Kalau kamu tidak menyembuhkan pacarku, aku akan tidak menyembah kamu. Menantang Allah, Tuhannya dituding-tuding semacam itu. Nah, sesungguhnya ada jalan yang paling dekat, yang paling indah. Oleh karena itu, cobalah kita berusaha nafsu ammar, nafsu lawwamah kita arahkan ke nafsu mutmainnah. Nah, ciri-ciri mutmainnah tadi adalah tingkah laku yang mulia. Mungkin bawaan bisa kita latih semacam tadi. Dan yang ketiga, melalui pendidikan, majelis taklim, majelis dzikir, tausiah. Jadi gunanya kita datang ke sini menimba ilmu agama, sebagaimana sinyal yang diberikan oleh Rasul, utlubul ilma walau bisin. Sampai ke negara Cina kita diarahkan untuk menuntut ilmu. Sampai kemudian menuntut ilmu itu sejak kita dari buaya ibu sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan perbedaan usia antara satu dengan yang lainnya. Tetap kita berusaha untuk menggali ilmu pengetahuan supaya kita menjadi orang yang berpengetahuan. Dan itu adalah ciri-ciri dari orang yang berakhlak mulia. Yang keduanya ikhwah, cirinya sikapnya tenang, tidak buru-buru dan galau. Waduh, saya mendapatkan tausiah tambahan waktu dari Ahad, sekarang ada lagi seruan untuk hari Sabtu ini, mengekang saya. Padahal siapa yang mengekang? Diri kita sendiri, nafsu kita.
Semuanya buatan Allah. Kita doakan aja pimpinan kita tidak marah ketika kita terlambat, ketika sedang kita ditunggu oleh relasi untuk sebuah proyek. Kita doakan, kita lembutkan hatinya melalui kita sedang berdoa di sini. Insya Allah, dia punya Allah kok, dia ciptaan Allah. Apa susahnya bagi Allah? Kita semuanya punya Allah. Tidak ada yang tidak punya Allah. Kemudian yang ketiga, sabar. Ini ciri-ciri dari nafsu mutmainnah. Yang keempat, mampu menahan diri dari godaan hawa nafsu, gengsinya. Jadi nafsu gengsi, nafsu jabatan, nafsu bisnis, dan lain-lain. Yang kelima, mampu mendorong untuk melakukan kebaikan serta sanggup menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita anggap sebagai ujian dari Allah, baik itu yang positif maupun yang negatif. Kemudian jiwa yang telah berhijrah dari segala yang dibenci dan dilarang oleh Allah menuju kepada perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah. Dengan kita bersilaturahim di sini menambah panjang usia kita, insya Allah, menambah relasi bisnis kita, bukan mengurangi. Dan itu yang disukai oleh Allah. Bukan kemudian gak senang saya melihat karena keadaan saya masih begini. Tidak begitu. Yang lihat keadaan itu siapa? Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Yang bahagia itu siapa? Kita. Yang susah itu siapa? Kita. Jadi kita semuanya arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang seperti itu adalah sikap ragu-ragu diubah menuju keteguhan hati, kemantapan dan keyakinan. Dari ketidaktahuan menjadi orang yang tahu. Dengan kita duduk di sini sejenak, walau hanya sejam, kita menjadi orang yang tahu. Ikhwah fillah, akhwat fillah, itulah 3 nafsu yang harus kita kenali, dan upaya untuk menuju ke sana antara lain adalah mujahadah. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menuju dan meraih nafsu al-mutmainnah. Yang kedua adalah muhasabah. Kita introspeksi apa yang kita lakukan kemarin. Yang buruk tidak kita lakukan, yang baik tetap kita langgengkan dan kita tingkatkan. Itu muhasabah. Tidak hanya 1 pekan, salah, setiap hari. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Karena kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita bukanlah orang yang beruntung, tapi beruntung. Apalagi kalau hari kemarin jauh lebih baik daripada hari esok, jauh lebih kita tidak beruntung. Selain mujahadah, kemudian selain kita muhasabah, yang ketiga adalah dzikrullah. Ini yang paling penting. Selalu ingat kepada Allah. Kita melakukan ingat Allah. Ini salah atau tidak salah, Allah. Anggap bahwa Allah bersama kita. Ambil Allah bersama kita selalu dimanapun kita berada. Ini adalah dzikrullah. Dan yang keempat adalah ibadah. Tentu untuk mendawamkan itu semuanya kita harus melakukan sholat. Tidak berarti zikir saja tanpa sholat, tidak. Kita selalu akan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, akhwatfillah, ibadah inilah bagian yang terakhir yang kita bahas pada tema mengendalikan hawa nafsu. Ibadah di sini adalah ibadah yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, selain yang memang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaitannya sesama manusia. Ini saja, ikhwafillah, akhwatfillah, alangkah baiknya dan indahnya dan nyamannya kalau kita coba elabor dan kita coba kembangkan melalui tanya jawab. Bila mana ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan dan bisa saya jelaskan, insya Allah akan saya jelaskan. Saya buka untuk umum pertanyaan. Silakan.